dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus akan menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan nats pembuka pada pagi hari ini yang diambil di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah bunyinya. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu." Kita akan nyanyikan pujian Yesus kalian semua sebelum kita masuk dalam doa pengakuan Yesus. Sesuai dengan lagu yang sudah kami nyanyikan di hadapan Tuhan di dalam ibadah pagi ini, ya Tuhan, maka kami meyakini bahwa
apa yang kami nyanyikan adalah bagian dari kehidupan iman kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan kalau pagi ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh diberikan waktu sejenak untuk mengangkat segala aktivitas kami, meninggalkan segala kehidupan kami di luar sana untuk kembali menentukan hati kami bersama dengan Tuhan dalam persekutuan kami di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena ini adalah anugerah yang Engkau berikan bagi kami. Tapi ya Tuhan, ketika kami melewati hari-hari yang sudah Engkau berikan kepada kami, seringkali kami melakukan hal-hal yang Engkau tidak berkenan. Bahkan seringkali kami melakukan sesuatu yang mendukakan akan hati sesama kami, bahkan orang-orang terdekat sekalipun dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami diperdengarkan oleh Engkau di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami rindu Engkau memutuskan dan menyucikan akan hati kami, sehingga kami boleh layak untuk mendengarkan berita sabda Tuhan yang akan diperdengarkan melalui hamba pada pagi hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami, dan ajarilah kami untuk kami bertekad untuk tidak melakukan hal yang sama dengan kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, sehingga hidup kami jauh menjadi lebih baik dan kami boleh semakin diberkati oleh Tuhan di dalam menghidupi kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mengingat akan teman dan saudara seiman kami pada hari ini tidak bisa hadir bersama dengan kami. Engkau menilik akan keberadaan mereka, dan kami yakin berkat Tuhan pun sama atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Mari Bapak Ibu sekarang kita akan berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah diambil di dalam kitab Filipi pasal pertama ayat 9 dan 10. Demikianlah bunyinya. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur padamu. Salam damai buat Bapak Ibu dan sekalian. Mari kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan pujian 311, Yesus ku cintamu. Ku
pagi Bapak Ibu sekalian. Shalom. Sudah makan? Kok ragu? Sudah pada makan Bapak Ibu sekalian? Sudah sarapan. Puji Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita makan makanan rohani ya. Iya, perkenalkan saya Evangelis Toatono, saya dari GKI Pinangsia Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu sekalian lebih tahu Romi Pinangsia ya, nama Bakmi Pinangsari ya. Pernah makan di sana? Pernah makan di sana? Waduh, nanti saya ajak ya, tapi bayarnya bayar saya gitu. Iya Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita masuk di dalam doa ya sebelum kita membaca akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami semua bisa beribadah, kami semua bisa hadir untuk menikmati sebuah momen perjumpaan kami dengan Tuhan dan juga dengan saudara seiman kami. Hari Minggu adalah hari di mana kami semua boleh berhenti sejenak dari kepenatan, kesibukan hidup kami, dan kami datang untuk menikmati keberadaan Tuhan sebagai sahabat kami. Bapak, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapak surgawi Engkau menyapa kami. Engkau boleh memakai firman-Mu kembali menguatkan kami, mengingatkan kami akan siapa kami, panggilan kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ini sekali lagi di dalam pertolongan Roh Kudus. Biar Roh Kudus memimpin, menolong kami semua untuk kami bisa bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu. Kami bisa bersama-sama memahami akan sesuatu yang penting yang Kau mengajarkan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu ini. Biar Roh Kudus bekerja, berkuasa secara luar biasa di tengah-tengah kami, sehingga kami dikuatkan, segarkan oleh firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan membuka kitab kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat ke-35 sampai yang ke-40. Bapak Ibu bisa membaca bersama-sama nanti bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-35, kemudian Bapak Ibu 36, demikian seterusnya bergantian sampai yang ke-40. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus meninggalkan, dia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Selesai keduanya yang berkata Yohanes, dengan Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, renungan atau khotbah pada pagi hari ini saya diberikan tema kepekaan memilih jadi murid, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita berbicara dalam sebuah pernikahan, ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam pernikahan kita tidak hanya berpikir untuk menjadi sebuah pasangan yang sekedar tinggal dalam satu atap atau tinggal bersama-sama dalam satu rumah, Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi yang namanya pernikahan, Bapak Ibu sekalian, yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi pasangan suami istri yang bisa saling mengasihi, saling melengkapi, dan saling menolong. Nah, kalau kita memahami makna daripada sebuah pernikahan dalam konteks yang demikian, maka tentu kita akan menjadi
suami istri yang bisa akan setia sampai akhir hidup kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian juga Bapak Ibu sekalian, panggilan setiap kita sebagai orang percaya itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi yang lebih penting lagi untuk setiap kita itu menjadi seorang murid Kristus, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya sekedar saya terima Yesus, saya percaya, dibaptis, selesai, tidak. Tetapi setiap kita yang lebih penting adalah dipanggil untuk menjadi seorang murid. Menjadi murid Kristus merupakan sebuah keputusan yang penting dan mendalam dari kita, di mana Bapak Ibu sekalian, setiap keputusan memilih tersebut bukan sekedar hasil dari pengaruh eksternal seperti kondisi keluarga. Oh, saya dari latar belakang keluarga Kristen. Sejak lahir saya sudah Kristen misalnya. Bukan seperti itu. Atau pengaruh lingkungan. Ya, jadi saya tinggal di lingkungan yang mayoritas Kristen dan saya akhirnya juga setelah diajak menjadi percaya Yesus yuk, dan saya juga menjadi Kristen. Bukan seperti itu. Atau budaya. Ya, misalnya ini banyak dari orang-orang timur kayaknya ya, sebagian dari timur ya. Kayaknya Kupang atau Sumba ini. Flores dan Kupang ya. Jadi sejak lahir aja udah Kristen gitu ya. Bukan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Tetapi menjadi murid merupakan sebuah keputusan pribadi kita, memilih untuk pada akhirnya melakukan secara sukarela, menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab sebagai murid. Dimana kita tahu nih, waktu menjadi murid ada sebuah pengorbanan yang harus kita ambil, yang harus kita jalani Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita semua tahu bahwa kita tidak hanya dipanggil untuk sekedar menjadi orang percaya, tetapi kita diberikan sebuah kepilihan untuk memilih menjadi seorang murid, maka kita perlu yang namanya sebuah kepekaan mengambil bagian ini. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita dapat peka untuk memilih menjadi murid Yesus? Itu pertanyaan. Maka Bapak Ibu sekalian, kita perlu memperhatikan dan melakukan beberapa hal penting berdasarkan teks Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 40 tadi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk pada akhirnya kita memilih menjadi murid Yesus, murid Kristus. Yang pertama adalah kita mesti memiliki yang namanya pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bagaimana maksudnya? Maka hal itu dimulai dari mendengar, kemudian kita menyadari panggilan Tuhan melalui sebuah pengalaman rohani kita bersama Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam teks yang kita baca tadi, Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah kepada kedua muridnya. Dan respon kedua murid adalah peka. Mereka menyadari pentingnya pernyataan Yohanes tersebut. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian kedua murid ini punya kepekaan tersebut? Bagaimana mereka bisa berespon bahwa apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis tentang lihat anak domba Allah itu membuat mereka punya sebuah respon yang begitu positif terhadap pernyataan tersebut. Sebab kedua murid tersebut mendengarkan dengan sesama apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis soal anak domba Allah. Dan bukan hanya satu kali, tetapi berulang kali Bapak Ibu sekalian. Kalau kita membaca dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan 32,
Ada 2 kali Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Tetapi tidak berhenti di situ Bapak Ibu sekalian. Mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana pengalaman rohani Yohanes Pembaptis bersama dengan Allah. Dimulai bagian ayat 1. Siapa itu Yohanes Pembaptis? Dikatakan dia adalah pembuka jalan kehadiran Yesus Mesias. Dan penulis Injil Yohanes ini itu adalah salah satu murid yang dikatakan di dalam bagian ini, Andreas dan Yohanes itu. Memang tidak dicatat nama Yohanes. Tetapi penulis Injil ini yaitu salah satu dari 2 murid tersebut. Kalau dia bisa menuliskan Injil ini secara runtut tentang hal-hal yang terjadi, itu artinya Bapak Ibu sekalian, Yohanes Rasul ini dia sudah begitu memahami tentang apa yang disampaikan Yohanes Pembaptis tentang siapa Yesus itu. Artinya dia mendapatkan sebuah pembelajaran yang begitu mendalam tentang Mesias dari gurunya ini, Yohanes Pembaptis. Maka pada waktu Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah, maka respon kedua murid tersebut adalah mereka pergi mengikut Yesus. Nah Bapak Ibu sekalian, kita tidak mungkin memiliki kepekaan untuk memilih jadi murid jika kita itu abai untuk mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Kita tidak mungkin mendengar dan menyadari panggilan Tuhan untuk kita menjadi murid kalau kita abai untuk mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Yang ada adalah hati nurani kita lama-lama akan tumpul meskipun kita rajin ke gereja. Bapak Ibu sekalian, kita bisa menemukan ada banyak orang Kristen yang walaupun bertahun-tahun, puluhan tahun, tapi tetap aja menjadi orang yang tidak peka apa yang menjadi tujuan hidupnya milik Kristen. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah melihat juga orang seperti demikian. Meskipun dikatakan secara usia harusnya sudah menjadi pengajar, tetapi kata Paulus, mereka masih terus inginnya diajar. Nggak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena mereka mengabaikan hal penting di dalam hidup mereka, yaitu mengalami Tuhan, mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan dalam hidup mereka. Datang ke gereja cuma rutinitas. Nggak enak misalnya sama semua. Nanti kalau nggak datang, di absen nggak ada namanya lagi. Wah, samperin nih. Aduh, saya udah males nih disamper-samperin terus. Sudah dah, daripada samper-samperin terus, datang aja ke gereja dah. Anjir. Nah Bapak, karena itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kita bisa punya kepekaan pada akhirnya untuk memilih jadi murid Yesus adalah dengan menyadari ada sebuah kebutuhan di dalam kehidupan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita. Ada sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi. Seorang yang bernama Blaise Pascal, Bapak Ibu sekalian, dia mengatakan bahwa di dalam hidup manusia itu ada sebuah lubang hitam, yang mana lubang itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Karena memang waktu kita diciptakan sebagai makhluk yang berpribadi, kita adalah makhluk yang punya kebutuhan rohani, Bapak Ibu sekalian. Kita punya kebutuhan relasi, mendapatkan kebenaran daripada Tuhan sendiri. Tetapi pada waktu kita jatuh ke dalam dosa, kebutuhan itu hilang daripada kita. Maka kita mencari kebutuhan-kebutuhan tentang Tuhan dari hal yang lain. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, sebagai manusia ada menciptakan dewa-dewa, berhala-berhala, apapun juga, untuk memenuhi kebutuhan rohaninya ini. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai orang Kristen, apakah kita sadar ada kebutuhan itu tidak dalam hidup kita? Atau kita ke gereja ya biasa-biasa aja?
Gak peduli mau khotbah seperti apapun, awal apapun, saya gak peduli. Gak ada perasaan kebutuhan itu. Atau sebetulnya kita merasakan ada kebutuhan, ada sesuatu yang kosong dalam hidup saya. Saya butuh yang mengisi di dalam batin saya. Ada sebuah rasa haus dan lapar akan Tuhan ini. Dan saya membutuhkan itu secara mendalam dalam hidup saya. Bapak Ibu sekalian, seperti tubuh fisik membutuhkan makanan dan minuman untuk bertahan hidup, maka jiwa kita juga memerlukan makanan dan minuman rohani untuk kita bertumbuh dan berkembang, di mana hal itu hanya dapat diberikan oleh Kristus. Sadar tidak bagian itu, Bapak Ibu sekalian? Nah, pada saat kita mengetahui bahwa rasa haus dan lapar dalam hidup rohani kita hanya dapat terpenuhi dan dipuaskan oleh Kristus, maka secara alami kepekaan memilih menjadi murid Kristus itu akan muncul di dalam hidup kita. Karena kita sadar sebagai murid, kita itu pasti dapat kembali menjalin relasi atau hubungan yang dekat dengan Tuhan kita. Karena kalau murid itu artinya kita tinggal bersama, belajar, diajar, mentaati, dan sebagainya. Dan kita akan merasakan kehadiran Tuhan, merasakan ajarannya, tegurannya, penghiburannya, dan kelegaan daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, suatu hari ada seorang anak pemuda datang kepada saya. Sudah lama gak ketemu. Tiba-tiba dia datang kepada saya. Saya juga heran. Ini sudah lama gak pernah kontak-kontak. Tiba-tiba datang. Pasti ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Saya punya feeling seperti itu. Mungkin dia mau menikah. Mungkin mau bertanya tentang proses pernikahan seperti apa gitu ya. Nah, waktu dia ketemu, dia menyampaikan kepada saya, "Lause, saya ada sebuah kegelisahan." Jadi saya kenal anak pemuda ini waktu dia sekolah. Jadi di gereja kami itu, sebelah gereja kami itu ada sekolah negeri. Nah, biasanya mereka punya yang namanya persekutuan rohani Kristen. Jadi beberapa anak Kristen, ada pembinaan, dan kebetulan kami membangun kerjasama dengan mereka. Jadi anak pemuda ini pernah mendapatkan pelayanan saya dalam hal kerohanian. Jadi dia keluarganya itu Buddha dan mamanya itu atau papanya itu Taoism. Nah, ketika dia ingat tentang bagaimana firman Tuhan yang pernah dia dengar juga, kemudian papa mamanya juga mengajarkan tentang ajaran Buddha seperti itu, ada sebuah pergolakan di dalam batinnya, dan dia bertanya, "Lause, agama mana yang paling benar sebetulnya?" Bapak Ibu sekalian, kalau tanya agama mana yang paling benar, agama Kristen paling benar, agama Buddha paling benar, atau agama Taoism paling benar? Agama mana Bapak Ibu sekalian? Saya mengatakan semua agama mengajarkan kebenaran menurut mengikutnya masing-masing. Betul ya? Kita mengajarkan kebenaran, mereka pun mengajarkan kebenaran, bahkan mereka itu mengajarkan tentang hormat terhadap orang tua yang begitu luar biasa. Malah kadang-kadang saya suka sebel sama anak remaja di gereja gitu ya, kurang ajarnya luar biasa sama orang tua. Mereka hormat sekali sama orang tua. Itu ajaran mereka. Maka saya mengatakan kepada mereka, semua agama mengajarkan kebenarannya menurut pengikut masing-masing. Tetapi bedanya di dalam kekristenan adalah Yesus mengajarkan bahwa dialah juru selamat dari kita. Yesus yang berani satu-satu mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup."
Yesus yang berani memproklamasikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Agama lain tidak ada. Semua berusaha mencari keselamatan. Tetapi Yesus datang memberikan keselamatan. Itu kebenarannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pemuda ini ada rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu. Maka buat saya, anak pemuda ini, kalau benar nanti dia bisa tertangkap oleh Kristus, maka dia akan menjadi anak pemuda yang begitu militan, Bapak Ibu sekalian. Dibandingkan, bisa juga tidak. Dibandingkan dengan anak remaja atau pemuda yang lahir dari keluarga Kristen. Karena biasanya mereka berpikir, oh saya Kristen, saya sudah pasti selamat. Jadi tidak pernah bertanya apa itu keselamatan, apa itu panggilan yang itu, nggak pernah bertanya tuh ya. Mereka merasa udah pasti selamat kok. Tetapi beda dengan orang ini, anak muda ini. Dia lahir di tengah-tengah keluarga yang non-Kristen. Dan dia punya kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Maka pada waktu dia menemukan kebenaran ini, dia pasti militan, Bapak Ibu sekalian. Saya berasal dari sana. Papa mama saya Buddha. Sejak kecil saya pernah masuk masjid, sholat. Auzubillah minasyaitonir mustaqim. Ya. Saya pernah hafal beberapa sholat, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah masuk Katolik juga, setengah tahun ikut katekisasi, saya keluar. Masuk ke wihara lagi, Bapak Ibu sekalian. Sejak saya ingat tuh, terakhir saya ke wihara, sepulang dari wihara saya demam tinggi, Bapak Ibu sekalian. Gak tahu kenapa. Saya pindah ke GKI Pinangsia dan sampai hari ini saya di sana. Pada saat kita mengetahui bahwa rasa haus dan lapar dalam hidup rohani kita hanya dapat terpenuhi dan dipuaskan oleh Kristus, maka secara alami kepekaan memilih jadi murid Kristus akan muncul dalam hidup kita. Karena kita sadar sebagai murid kita pasti dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Kristus. Kita akan merasakan kehadirannya, merasakan ajarannya, teguran, penghiburan, dan kelegaan dari Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, selanjutnya bagaimana kita bisa punya kepekaan untuk memilih menjadi murid Kristus adalah dengan menyadari bahwa hanya melalui Yesus kita itu dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian. Kepekaan di dalam membuat keputusan memilih menjadi murid Kristus juga sangat ditentukan oleh motivasi kita yang benar terhadap keinginan mengikut Yesus. Kita perlu Yesus sebab hanya melaluinya kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Ini soal kebutuhan pengampunan dosa dan bukan kebutuhan daging, Bapak Ibu sekalian. Menjadi murid berarti kita menginginkan pribadi Yesus dan bukan sekedar berkatnya. Banyak orang ke gereja itu cuma mencari berkat. Betul? Gereja biar usahanya sukses, biar sehat, biar pengen gitu kan. Ke gereja biar rumah tangganya diberkati, usaha dan sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian, gereja-gereja yang menjual berkat Tuhan itu jauh lebih ramai daripada gereja-gereja yang mengajarkan tentang firman Tuhan secara sungguh-sungguh. Kenapa? Karena di dalam kebutuhan manusia berdosa ini, kedagingannya itu begitu kuat. Maka kedagingan itu ketika ditawarkan sesuatu yang bisa memuaskan kedagingannya, mereka pasti datang. Seperti lalat, ketika dia menemukan sampah itu, dia pasti datang ke sana. Karena itu Bapak Ibu sekalian,
Yesus selalu menanyakan pertanyaan ini. Ya kalau kita membaca di ayat yang ke-36, apa yang kamu inginkan? Jadi pada waktu kedua murid itu datang kepada Yesus, Yesus melihat mereka dan Yesus berkata, apa yang kamu inginkan? Pertanyaan yang sama kepada kita Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu inginkan dari Tuhan Yesus? Apa niat kita? Apa motivasi kita di balik gerakan kita untuk datang kepada Yesus? Bapak Ibu sekalian, ada orang yang datang kepada Kristus hanya untuk menyelesaikan semua masalah mereka. Ada yang datang kepada Yesus hanya menginginkan kehidupan yang berwarna seindah mawar tanpa awan gelap dan hujan dalam hidup mereka. Ada satu lagu yang sebenarnya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak janji bahwa hidup kita itu selalu aman dan nyaman. Tuhan tak janji langit biru, bunga terus harum di jalanku. Tuhan tak janji ku tak suka jalanan aman selalu. Apa? Apa lagunya? Tuhan janjikan hidup kuat, jalan dipimpin perhentian, hujan dan bahaya disertainya, tak terbatas rahmat kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, kalau keadaan kita sekarang mungkin tidak baik, kalau kondisi sekarang hidup kita mungkin rasanya begitu menyedihkan, Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin manusia yang meninggalkan kita, tetapi Tuhan tidak. Tetapi Tuhan juga tidak selalu janji, Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup kita akan selalu aman, lancar dan sebagainya. Tetapi yang Dia janjikan adalah penyertaan Dia dalam situasi apapun dalam hidup kita. Mazmur 23 menjelaskan bagian ini. Tuhan adalah gembala kita yang baik. Sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, Dia ada. Dia siap untuk memelihara hidup kita. Dan mungkin juga ada Bapak Ibu sekalian, ada orang yang datang dengan perasaan yang meluap, tergerak oleh janji berkat, nyanyian, khotbah atau ucapan yang memotivasi. Namun apakah kita datang kepada Dia atas kerinduan untuk masuk lebih dalam lagi dan berkata, lihat anak domba Allah. Ini suatu gelar yang khas menggambarkan misi kedatangan Kristus ke dunia, yang adalah untuk mengorbankan dirinya, menderita, dan darahnya tertumpah bagi pengampunan dosa Bapak Ibu dan saya sekalian. Bapak Ibu sekalian, ini jauh lebih penting daripada segala sesuatu kegemilangan yang kita dapatkan dalam dunia. Pengampunan dosa, penebusan Kristus itu jauh lebih bernilai dari apapun yang kita miliki dalam dunia. Mungkin Bapak Ibu merasakan, dulu jaya, dulu hebat, dulu dihormati, dulu dikagumi. Tetapi setelah kita menjadi tua, semua mungkin meninggalkan kita. Semua melupakan kita. Di mana teman? Di mana kebanggaan dulu? Tidak ada. Tetapi penebusan Kristus ada buat kita sampai di dalam kekekalan Bapak Ibu sekalian. Maka itu misi Kristus buat kita Bapak Ibu. Maka kalau kita sadar, domba Allah itu yang sudah datang, yang mati bagi kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita dengan darahnya.
Sebab kita tidak mungkin menyelamatkan hidup kita dari dosa, menyelamatkan kita daripada hukuman Allah. Hanya Yesus, hanya Allah itu sendiri, dan dia sudah datang. Dan dia mati buat kita. Maka bagian itu harusnya membuat kita tetap bersukacita. Sampai kita kembali kepada Tuhan, dia akan tetap ada bersama kita. Kepekaan kita dalam memilih menjadi murid Yesus terjadi ketika kita sadar hanya melalui Yesus kita dapat dibenarkan di hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian, ada lagu Yesus Ku Cinta. Tahu Bapak Ibu sekalian penulis lagu itu siapa? Siapa? William Peterson. Itu anak usia belasan tahun, dia sekitar 13-14 tahun. Mengapa dia bisa menulis sebuah rangkaian pujian yang begitu indah? Ini sebetulnya puisi dia, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam usia remajanya ini, dia mengalami satu kegelisahan. Luar biasa, anak remaja mengalami kegelisahan. Kalau nanti dia mati, dia kemana? Masih remaja, Bapak Ibu sekalian. Biasanya anak remaja itu nggak pernah kepikiran mati kan? Kepikiran itu time zone, Kentucky, ya, AW. Yang kepikiran mati itu kita ini, Bapak Ibu sekalian, yang gocap, lakcap, cicap, dan poecap gitu ya. Ini anak remaja belasan tahun sudah berpikir, hidup saya berdosa. Kalau saya mati bagaimana? Siapa yang bisa menolong saya? Dan suatu hari dia ke gereja dan bertemu dengan pendeta. Lalu dia menerima tentang Yesus Kristus. Pada waktu dia menerima Yesus, wah, sukacita yang besar, Bapak Ibu sekalian. Dia tuliskan lagi, My Jesus, I love thee, I know thou art mine. Yesus, aku tahu Yesus itu milikku. Setelah tidak lama dia menuliskan puisi ini, Bapak Ibu sekalian, sebuah ucapan kegembiraan, kebahagiaan dia karena dia bisa menemukan Yesus yang menolong dia, yang menjanjikan kejaminan dalam hidupnya. Dia bersuka cita, dia menuliskan kata-kata ini, Bapak Ibu sekalian. Tidak lama, mungkin setahun 2 tahun, dia meninggal. Dan tulisan ini ditemukan oleh seorang bernama Adoniram, kalau tidak salah. Betul sebelahnya? Adoniram ya. Dan dia membuat lagu ini. Dia menuliskan notes lagunya, Bapak Ibu sekalian. Dan lagu ini sampai hari ini menjadi sebuah lagu yang begitu menjadi berkat buat gereja. Bapak Ibu sekalian, ketika kita sadar bahwa hanya melalui dia kita dibenarkan di hadapan Allah, ini harusnya membuat kita datang kepadanya dengan rendah hati, menyadari kebutuhan kita, mencari perkenanan Tuhan, dan relasi kita dengan Allah diperbaharui. Dan tidak berhenti sampai di situ. Kita selanjutnya ingin menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang menjadi aturan dan perilaku baru dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, setelah kita menerima penebusan Kristus, kita dibenarkan oleh Allah, maka hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah mengenalnya lebih dalam. Dan itu dilakukan oleh kedua murid Yesus, Yohanes Pembaptis. Pada waktu mereka mendengar dan melihat Yesus, mereka ingin mengetahui lebih dalam tentang siapa Yesus yang oleh gurunya itu dikatakan sebagai Mesias, anak domba Allah yang menghapus dosa. Bapak Ibu sekalian, kepekaan kita memilih jadi murid, kepekaan kedua murid itu memilih menjadi murid Yesus muncul saat kerinduan yang mendalam untuk semakin mengenal Yesus. Kedua murid menunjukkan kepekaan memilih menjadi murid dengan mengikut Yesus dan tinggal bersamanya
Sebab mereka ingin tahu lebih banyak, lebih dalam tentang siapa Yesus dan ajarannya. Bapak sekalian. Dan yang terakhir Bapak sekalian, bagaimana kita punya kepekaan menjadi murid. Bagaimana kita punya sebuah keputusan bahwa saya ingin menjadi murid adalah ketika kita menyadari panggilan kita untuk terlibat di dalam pemberitaan Injil, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin sudah sering mendengar khotbah, terlibat dalam pelayanan, baik pelayanan Natal, Jumat Agung, Paskah. Tapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh serius memperhatikan dan menanggapi panggilan Yesus lewat berbagai peristiwa penting tersebut untuk kita terlibat dalam pemberitaan Injil? Bapak Ibu sekalian, pada waktu Yesus datang ke dalam dunia menebus kita, bukan hanya supaya kita masuk surga, bukan. Tetapi dia ingin memilih orang-orang yang dia kasihi untuk kita terlibat, berbagian di dalam karya pemberitaan Injil selanjutnya. Supaya melalui kita, orang-orang tebusannya ini, umat percayanya ini, murid-muridnya ini, orang lain boleh mendengar, boleh percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Mereka juga boleh diselamatkan dan mereka juga menjadi murid Yesus. Itu tujuan kedatangan Tuhan dalam dunia, Bapak sekalian. Jadi jangan stop hanya dengan sebuah kebanggaan. Oh, saya punya Yesus datang dalam dunia menebus saya sekali sudah selamatkan, saya pasti masuk surga. No, bukan itu tujuannya. Tapi tujuan kita selanjutnya adalah berbagian, berpartisipasi di dalam kerajaan Allah, menjadi pemberita Injil. Dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, oleh rasul-rasul dan murid-murid yang pertama. Dan panggilan itu pun berlaku buat kita saat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya buat kita mungkin yang sudah lawe, yang sudah tua ini ya. Saya ini udah bocah, Bapak Ibu sekalian. Saya udah termasuk lansia ya. Jadi kalau ngomong lahwe, Bapak Ibu masa tersinggung, saya juga tua soalnya. Apa yang harus kita lakukan? Sudah tua, sudah gak bisa ngapa-ngapain. Siapa bilang, Bapak Ibu sekalian, kita masih punya mulut untuk berbicara. Kita masih punya kesempatan untuk berkata tentang Injil kepada teman-teman kita, kepada anak kita, keluarga kita, kepada setiap orang pun yang kita jumpai tentang Yesus. Jadi jangan merasa takut, jangan merasa lemah, jangan merasa tidak berdaya. Kita semua diberi kuasa, kata Tuhan Yesus. Barang siapa yang percaya kepadaku diberikan kuasa. Kita punya kuasa. Dan kuasa itu sudah diberikan buat kita. Ketika Roh Kudus datang, percaya dan tinggal dalam hidup kita, ada kuasa daripada surga yang di dalam hidup kita. Kita boleh menyampaikan kita Injil. Seperti Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah Mesias, anak domba Allah, yang membuka tali kasusnya pun aku tidak layak. Kita pun dipanggil untuk berkata demikian. Lihatlah, ada anak domba Allah, dia telah menebus dosa saya. Dan saya tidak takut lagi akan kematian. Karena kematian justru membuat saya mengalami satu kebahagiaan yang sejati, bertemu dengan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada Yesus, kita akan selalu punya kegairahan, Bapak Ibu sekalian, sekalipun kita sudah tua. Sebab bagi Musa, bagi Yosua Bapak Ibu sekalian, Tuhan itu tidak berubah. Pada waktu dia muda, bahkan sampai pada waktu dia tua, dikatakan Tuhan itu tidak berubah. Nah, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk menjadi murid. Dan kita diminta untuk memilih bagian ini. Dan kita perlu kepekaan.
Bagaimana kita peka? Milikilah pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita peka? Sadari bahwa hanya melalui Yesus kita dibenarkan. Bagaimana kita punya pekaan? Sadari Bapak Ibu sekalian bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemberita Injil. Maka hal-hal itu akan membuat kita sanggup untuk memilih. Tidak salah, saya menjadi murid Yesus. Saya ingin menjadi murid Yesus. Saya ingin mengenal Dia lebih dalam. Saya ingin belajar daripada Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama menundukkan kepala. Kita menenangkan hati kita sekali lagi. Dengan merenungkan Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 40. Kita dapat menyadari bahwa menjadi murid Yesus adalah suatu panggilan yang tidak bisa kita abaikan. Itu adalah sebuah pilihan yang serius yang harus kita ambil. Namun bagaimana kita punya kepekaan untuk bisa memutuskan menerima panggilan menjadi murid itu? Maka kita memerlukan sebuah respon untuk peka. Dan respon itu akan terjadi dengan baik pada saat kita memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Menyadari kebutuhan hidup rohani kita. Kita butuh makanan, kita butuh minuman rohani dalam hidup kita. Ketika kita punya kesadaran bahwa hanya melalui Yesus kita dibenarkan di hadapan Allah. Yesus menjadi aturan perilaku baru dalam hidup kita. Serta kita menyadari bahwa panggilan kita adalah panggilan untuk terlibat dalam pemberitaan Injil, membawa orang lain juga menjadi murid. Bapak Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Kami tahu Tuhan, mungkin dalam usia kami yang tidak lagi muda, kami seringkali berpikir, Tuhan, untuk apa lagi Tuhan? Aku sudah melewati fase-fase dalam hidup mudaku Tuhan. Dan aku tidak tahu lagi harus berbuat apa dalam usia tuaku ini. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tetap mengasihi kita. Dan Tuhan itu sanggup untuk tetap membawa dan membadikan kita muridnya. Usia bukanlah menjadi sebuah rintangan untuk kita menjadi murid. Suku, ataupun ras, ataupun lingkungan apapun tidak bisa membatasi kita. Apakah status sosial, kekayaan, pendidikan tidak akan bisa menghalangi kita untuk kita menjadi murid. Yang paling penting adalah kita berkeputusan untuk menjadi murid Kristus. Tuhan sanggup memakai kita meskipun kita tidak lagi muda, seperti Dia memakai Yosua. Di dalam masa tuanya pun dia tetap produktif dipakai Tuhan. Apakah kita mau tetap produktif dipakai Tuhan? Berkatilah ya Bapa, berkatilah setiap kami, berkatilah juga setiap anak-anak muda di tempat ini, supaya mereka juga punya kerinduan untuk menjadi murid Yesus. Bapa, terima kasih untuk firman yang telah berbicara kepada hamba-Mu dan juga kepada setiap kami. Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita akan bersatu hati. Kita akan berdoa syafaat pada hari ini. Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan-pergumulan mereka yang sedang mereka hadapi. Kesehatan, keluarga, anak, cucu, orang tua, siapapun juga. Maka biar Tuhan kami berdoa bersama. Hamba-Mu berdoa bagi jemaat-Mu tempat ini.
Jika ada di antara mereka sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, Tuhan, hamba mau berdoa memintakan kepadamu, Engkau boleh mencurahkan berkat-Mu, kesehatan-Mu kepada mereka. Engkau memberikan kekuatan di dalam tubuh mereka, kesegaran jiwa dan hidup mereka. Biarlah Tuhan, sekalipun mungkin kondisi tubuh mereka lemah, tetapi biarlah jiwa mereka penuh kekuatan untuk menjalani hidup ini. Jikalau ada di antara mereka yang sedang mengalami masalah dengan keluarga, biarlah Tuhan Engkau yang mendamaikan. Untuk anak-anak mereka boleh punya sebuah kepekaan menghormati orang tua. Orang tua juga bisa menghormati anak-anak mereka. Mungkin ada juga dia punya masalah dengan suami, dengan istri. Tuhan Kau berikan perdamaian, supaya mereka juga sama-sama menyadari panggilan hidup mereka sebagai suami dan istri adalah saling melengkapi, saling memahami, saling mengampuni, dan saling mengasihi, untuk bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Bapa yang di surga, kalau ada di antara mereka bergumul dengan pendidikan, dengan masa depan, pekerjaan, biarlah juga Bapa Surgawi Engkau boleh memberkati, menolong mereka, supaya mereka bisa melewati setiap fase hidup masa muda mereka dengan menjadi pelajar-pelajar yang pintar, yang cerdas, dan menjadi berkat. Di dalam pekerjaan dan usaha yang mungkin mereka sedang rintis, Tuhan juga berkati, supaya anak muda ini juga menjadi berkat dan berhasil di dalam usaha mereka, dan menjadi anak-anak muda yang bertanggung jawab dalam pekerjaan mereka. Berkati gereja ini Tuhan, supaya sungguh gereja ini menjadi berkat, baik bagi setiap jemaat maupun juga bagi setiap lingkungan di sekitar mereka. Inilah doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Esa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristus persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mempersiapkan diri kita untuk yang persembahan dan belajar di dalam kitab Mazmur 5 ayat yang ke-13 demikianlah bunyinya. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Kita akan persembahan kita dengan pujian serahkan yang terbaik padanya. Serahkan yang terbaik
kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan. Di dalam kami memberikan persembahan yang tentunya kami sangat tahu ini berguna bagi pekerjaan Tuhan di gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga karena Engkau telah memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Dan biarlah apa yang sudah kami berikan ini menjadi satu ungkapan syukur kami yang dalam hidup kami karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati untuk persembahan kami, berkati dan berikan hikmat dan manfaat Tuhan kepada pengurus dan juga diaken yang mengurus akan keuangan gereja ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan kerajaan Tuhan boleh semakin dimuliakan melalui gerejamu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan lagu pemutusan, Ku Mau Jadi Murid Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, pulanglah dan jadilah berkat dimanapun engkau berada. Jadilah murid-murid Yesus Kristus yang sungguh-sungguh mencerminkan akan Dia. Jangan pernah merasa takut dan gentar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau senantiasa. Pulanglah dan terimalah akan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.